Pemirsa, dua anggota Mujahid Indonesia Timur tewas ditembak Satgas Tinombala saat akan ditangkap. Keduanya ditembak karena berusaha melawan petugas. Pengejaran terhadap DPO Mujahidin Indonesia Timur akhirnya berakhir setelah petugas melumpuhkan dua DPO di Desa Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Dari lokasi penyergapan, polisi menemukan barang bukti, senjata laras pendek, bom molotov, dan alat penentu posisi. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Abdul Rahman Baso mengaku tindakan tegas dan terukur dilakukan petugas karena anggota Mujahidin Indonesia Timur berupaya melawan petugas saat akan ditangkap. Hingga saat ini tim Satgas Tinombala masih terus melakukan pengejaran terhadap 11 orang sisa DPO MIT Poso. Dan kemudian pada saat kita melakukan penangkapan, melakukan perlawanan, kemudian kita ambil tindakan tegas terukur. Kemudian dari dua DPO ini kita mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya senjata pendek, kemudian bom lontong, kemudian beberapa GPS, kemudian beberapa juga tenda lah semacam itu. Seorang sopir travel di Sampang, Jawa Timur nekat antar narkoba bersama anak dan istrinya ke Pulau Bali. Pelaku ditangkap saat baru keluar dari lokasi yang diduga rumah seorang bandar narkoba. Pelaku AB yang berprofesi sebagai supir asal Jember, Jawa Timur ditangkap polisi di depan Pasar Batu Lenger, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pelaku ditangkap saat mengantarkan narkoba jenis sabu ke Pulau Bali. Saat ditangkap, pelaku membawa istri dan anaknya yang menggunakan mobil travel. Pelaku ditangkap saat baru keluar dari lokasi yang diduga rumah seorang bandar narkoba. Jadi kalau dilihat dari keterangan barusan berarti terkait masalah ekonomi. Jadi pendapatannya sebagai supir operator bersihnya cuma tinggal 500.000. Sehingga mungkin tergiur diberikan imbalan 3 juta. Polisi juga menyita barang bukti seberat 248 gram yang terbagi menjadi 4 bagian dan terbungkus dalam plastik bening. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Mayat laki-laki yang sudah membusuk ditemukan mengapung di Sungai Kenten, Desa Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Diduga mayat tanpa identitas itu korban pembunuhan karena mulut tersumpal kain dan diikat tali dan rantai dengan pemberat cor semen. Berdasarkan laporan warga yang menemukannya, petugas mengevakuasi mayat laki-laki dari Sungai Kenten, Desa Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi mengapung dan sudah membusuk. Petugas kesulitan mengevakuasi karena ternyata tangan mayat diikat rantai dan diberi pemberat cor semen. Saat diperiksa, mulut laki-laki disumpal plastik sehingga diduga sebagai korban pembunuhan. Kita lihat dari ciri-cirinya ada kemungkinan, cuma kami belum bisa memastikan karena memang harus kita lakukan penyelidikan, kemudian kita cari tahu identitasnya mayat tersebut sehingga kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Korban mempunyai ciri-ciri berjenggot, rambut lurus, mengenakan celana olahraga dan kaos abu-abu bergaris hitam, serta bertuliskan polo. Untuk kepentingan penyelidikan, mayat yang diperkirakan telah membusuk selama 3 hari ini dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Keluarga Ayu Clara, korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam karung, masih trauma. Keluarga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku dan menjeratnya dengan hukuman seberat-beratnya. Kesedihan pasca ditemukannya Ayu Clara, korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan ke dalam karung di Pangkal Pinang masih dirasakan pihak keluarga. Mereka tak menyangka Ayu yang pamit keluar rumah menjemput langganan ojeknya telah pergi untuk selamanya dengan cara yang cukup tragis. Ayu merupakan tulang punggung keluarganya setelah kedua orang tuanya berusia renta. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.
yang kami tangisin bukan kepergian dia. Saat dia lagi disakitin tuh, pasti dia manggil kami, dia minta tolong ke kami. Jadi kami tuh cuma minta supaya Pak tuh ketemu. Nak tahu kami tuh apa motif dia, cara dia ngabisin, biar kami puas, kami tahu. Terus untuk selanjutnya kami minta dia dihukum seberat-beratlah. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita dalam karung di penginapan Dewi Residen 2, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Korban merupakan seorang janda muda berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai driver ojek online. Korban sempat dilaporkan menghilang sejak 10 November lalu. Polisi menduga korban dibunuh orang dekatnya yang kini buron. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan iNews melaporkan.